Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di pertemuan yang membahas tentang algoritma ID3 atau Iterative Dichotomizer Tree. Nah, sebelum kita lanjut belajar tentang algoritma ID3, kita melihat dulu beberapa penjelasan tentang algoritma ID3. Jadi algoritma ID3 itu termasuk dalam algoritma iteratif dichotomizer tree itu termasuk dalam algoritma decision trees. Algoritma decision trees terdiri dari algoritma ID3, algoritma C45, algoritma classification, chart. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah algoritma ID3. Jadi memang algoritma ID3 ini yang paling sering digunakan ya. Jadi di sini kita akan mulai membahas tentang algoritma ID3. Algoritma ID3 menggunakan perhitungan entropi dan gain untuk pemilihan atribut menjadi node atau node. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah menggunakan algoritma ID3. Nah, formula untuk perhitungan entropi sebagai berikut. Entropi atau S sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikurang PI, bukan Pi ya. Kalau Pi 3,14, ini bukan Pi. Oke. Nah, untuk perhitungan entropi sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikurang PI dikali log 2 logaritma 2 dikali PI. Nah, oke, sekali lagi saya ulangi. PI di sini bukan Pi ya. Kalau Pi itu nilainya 3,14. Kalau di sini PI yaitu proporsi dari S1 terhadap S. Nah, kemudian N itu adalah jumlah partisi S. Oke, kita lanjut saja. Formula perhitungan gain, information gain, entropi S sama dengan sigma V SV per S entropi dikali entropi SV. Nah, oke, nanti kita akan masuk ke dalam contoh soal supaya mudah. Nah, oke, adik-adik bisa mencatat rumus ini supaya nantinya kita akan gunakan dalam menyelesaikan masalah di dalam menggunakan algoritma ID3. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan algoritma ID3. Yang pertama, kita kumpulkan dataset, kemudian hitung nilai entropi. Setelah entropi kita dapatkan, kita akan menghitung nilai gain. Kemudian yang terakhir adalah membuat node dan cabang dari nilai gain maksimal. Oke, perhatikan cabang dari nilai gain maksimal. Jadi nanti ketika kita menghitung nilai gain mana yang lebih besar, maka itulah yang kita ambil sebagai node root. Ya, oke, seperti itu. Oke, sampai di sini mohon untuk adik-adik memahami. Nah, contoh penyelesaian ID3. Yang berikut adalah dataset yang akan kita gunakan. Adik-adik boleh mencatat dulu ini sebelum lanjut belajar dengan video ini. Kita menggunakan rumus ini, dan kalau gain kita menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan menghitung nilai entropi. Yang pertama adalah entropi kelas. Nah, sama dengan minus 9/14 dikali logaritma 2 dikali 9/14. Nah, oke. Dari mana 9? Dari mana 14? 9 itu kita ambil dari dataset beli. Ya, kita lihat di sini
data sheet beli ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang tidak beli 1, 2, 3, 4, 5. Oke, total 14 ya. 14. Nah, 9 di sini kita ambil dari total yang membeli, dan 5 adalah total yang tidak membeli. Nah, setelah dikalikan, adik-adik bisa menggunakan kalkulator saja biar cepat. Nah, cara mendapatkan nilai dari ini, 9 dibagi 14 dulu. Nah, saya kasih contoh menggunakan kalkulator. 9 dibagi 14 sama dengan, kita ambil 3 angka di belakang koma ya, sama dengan 0,642 dikali logaritma 2, 9 bagi 14. Ini saja ya, 9 dibagi 14, 9 dibagi 14 sama dengan log dibagi 2 log sama dengan 9 dibagi 14 dengan kita log dibagi 2 log sama dengan dikali 0 minus 0,637 minus 0,637. Nah, ini tadi minus kali minus sama dengan positif ya, ditambah 5 bagi 14, 5 dibagi 14 sama dengan 0,357 minus 0,357 dikali 2 log sama dengan minus 1,485 minus 1,485. Oke, sama dengan kita kali 0,642 minus dikali 0,637 minus sama dengan 0,408 aduh sorry ya, tulisannya kurang bagus, ditambah 0,357 dikali minus dikali 1,485 minus sama dengan 0,530 0,530. Nah, sekarang kita tambah 0,408 ditambah 0,530 sama dengan 0,938. Oke, hasilnya 0,938. Nah, kenapa beda selisih 0,002? Karena kita tidak mengambil semua angka di belakang koma yang tadi ya. Jadi tidak masalah kalau kalian mengerjakan seperti ini.
Nah, ini perhitungan ini menggunakan mengambil semua angka di belakang koma. Nah, kalau kalian juga mau mengambil semua angka di belakang koma, itu lebih bagus lagi ya. Atau kita sepakat saja kita ambil semua angka di belakang koma ya, untuk perhitungan mulai dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, sini, dari sini. Nanti kita ambil 3 angka di total akhirnya. Nah, kalau kita ambil semua angka di belakang koma di sini dan seterusnya, maka kita akan bertemu dengan 0,940 seperti ini di atas. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kita sekarang kita sudah menyelesaikan atau mendapatkan nilai entropi kelas. Oke, saya bersihkan dulu layarnya. Oke, jadi perhitungan untuk mendapatkan ini adik-adik sudah mengetahui semua ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan mencari entropi age atau usia sama dengan muda. Nah, jadi kita kembali melihat datasheet dari mana kita mengambil 2 dan dari mana 3. 2 ini diambil dari total umur atau usia muda yang melakukan pembelian. Jadi di sini total umur sama dengan muda yang melakukan pembelian ada 2 dan yang tidak melakukan pembelian ada 3. Nah, kemudian 5 dari mana? 5 adalah total dari usia muda atau age muda. Nah, kita lihat kembali datanya supaya kalian yakin. Yang muda ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 ya. Dan yang melakukan pembelian hanya ada 2, yaitu ini dan ini. Selebihnya ini tidak beli, ini tidak beli, dan ini 2 tidak beli. Jadi 3 yang tidak membeli dan 2 yang membeli. Oke, kita kembali ke rumus kita yang tadi. Dan hasil yang didapatkan adalah 0,971. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita mendapatkan entropi age sama dengan muda, kita masuk lagi entropi age sama dengan tengah baya. Oke, saya tidak perlu jelaskan lagi dari mana 4-nya ya, dan dari mana 0-nya. Jadi 4 itu adalah tengah baya yang melakukan pembelian, dan 0 itu adalah tengah baya yang tidak melakukan pembelian. Dan ternyata di sini semua yang berusia tengah baya itu semua melakukan pembelian. Nah, dan total usia tengah baya ada 4 seperti ini, ada 4. Dan hasil yang dapatkan adalah 0. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan entropi age sama dengan muda atau umur sama dengan muda tengah baya, kita masuk di umur tua. Nah, total umur tua ada 5. Dan kemudian yang melakukan pembelian di usia yang tua ada 3, dan yang tidak melakukan pembelian di usia yang tua sama dengan 2. Total hasil yang dapatkan sama dengan yang di atas ini, entropi muda sama dengan 0,971. Nah, jadi di sini adik-adik saya hanya memberikan hanya memberikan 3 contoh ya. Kalian lanjutkan lagi dengan entropi. Lihat dulu datanya. Nah, ini kan baru umur ya, umur. Kalian lanjutkan lagi dengan entropi income. Jadi income ada 3, income tinggi, income sedang, dan income rendah. Nah, oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Untuk income sama dengan income tinggi ya. Income tinggi, total tinggi kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi total yang income tinggi sama dengan 4. Nah, kita masuk di sini entropi. Jadi kalian lanjutkan di sini entropi income sama dengan tinggi sama dengan minus per berapa tadi ya, 4 ya. Jadi ada 4 ya, 4 log 2 4 ditambah
minus 4 kali log 2 4. Nah, kemudian kalian cari ini ya. Nah, di sini kita isi dengan angka yang melakukan pembelian. Nah, income tinggi yang melakukan pembelian ini ada 1, kemudian income tinggi yang melakukan pembelian 2, berarti yang melakukan pembelian 2, dan yang tidak melakukan pembelian 2 juga ya, ini 2. Jadi 2 melakukan pembelian dan 2 tidak melakukan pembelian. Jadi kalian isi di sini 2 2 2. Nah, hasilnya berapa? Kalian hitung sendiri ya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan untuk entropi income sama dengan tinggi, kalian tambahkan lagi entropi income sama dengan rendah, kemudian sedang. Nah, tambahkan semua itu. Nah, setelah kalian menambahkan entropi income, maka kalian akan menambahkan lagi entropi student. Nah, atau pelajar, apakah dia adalah student atau tidak. Jadi student ada 2, student sama dengan tidak dan student sama dengan ya. Nah, setelah ditambahkan entropi mengenai student, kalian tambahkan lagi entropi loan, sehingga hasil yang kita dapatkan, nah, jika semua atribut dihitung nilai entropi yang tadi ya ada umur, age, kemudian income, kemudian ada student, kemudian ada loan, maka kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Nah, oke. Nah, tadi itu yang kita hitung, yang ini tinggi, yang ini tinggi, total income tinggi ada 4, dan yang melakukan pembelian ada 2, dan yang tidak melakukan pembelian ada 2. Nah, entropinya 1. Nah, ternyata kalau kita kembali ke sini, ini ternyata hasilnya adalah ini sama dengan 1. Nah, oke, jadi kalian lanjut menghitung ya. Nah, setelah kita mendapatkan semuanya, maka kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Jadi tabel ini kita dapatkan setelah adik-adik menyelesaikan semua perhitungan entropi. Nah, semua atribut diselesaikan entropinya, dihitung ya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan tabel ini, maka kita hitung nilai gainnya. Nah, ingat rumus yang kita sudah gunakan tadi, yang adik-adik sudah catat. Untuk menghitung nilai gain, kita melakukan seperti ini. Kita mulai dari gain age atau umur sama dengan 0,940 dikurang dalam kurung 5/14 dikali 0,971 ditambah 4/14 dikali 0 ditambah 5/14 dikali 0,971 sama dengan 0,247. Nah, oke. Nah, dari mana kita mendapatkan 0,940? Dari mana kita mendapatkan 0,940? Itu didapatkan dari entropi kelas. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini entropi kelas 0,940. Nah, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, dari mana kita mendapatkan 5, 4, kemudian 5 lagi di sini. Kalau ini 14, ini total data ya. Ini total data, ada 14 ya, itu kalian sudah tahu. Nah, kemudian dari mana kita mendapatkan 5, 4, kemudian 5 lagi di sini. Ya, atau taruhlah kita kasih ini A, kita kasih ini B, ini C. Nah, dari mana kita dapatkan? Itu semua dari hasil perhitungan entropi. Nah, misalkan ya, kita kembali lagi. Nah, ini 5, 4, dan 5 lagi. Jadi jumlah usia muda, jumlah usia tengah baya, dan jumlah usia yang tua. Nah, di sini ya. Nah, jumlah usia muda, jumlah usia tengah baya, dan jumlah usia yang tua. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari mana kita mendapatkan 0,971, 0, dan 0,971? Itu semua dari hasil entropi yang kita sudah dapatkan dari hasil entropi usia muda,
hasil entropi usia tengah baya, dan hasil entropi usia atau age tua. Nah, oke. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 0,247. Oke. Jadi kalian mengerti ya, 0,971, 0 dan 0,971 didapatkan dari sini. Nih, 0,971, 0, kemudian dapatkan lagi nilai yang sama dengan di atas, tapi ini secara kebetulan saja sama ya, 0,971. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan gain dari usia, maka kita harus mendapatkan lagi gain dari income. Gain dari income kita masih tetap menggunakan entropi kelas. Total kelasnya tadi 0,940 dikurang. Nah, kalian sudah tahu dari mana kita mendapatkan ini ya semua, sama dengan penjelasan di atas. Kalau masih ada yang kurang mengerti, silahkan di replay lagi videonya supaya kalian mengerti. Nah, setelah kita mendapatkan data ini semua, maka kita mendapatkan hasil dari gain income sama dengan 0,029. Nah, seterusnya kita melakukan lagi gain untuk student. Nah, gain untuk student ini hanya dua ya, hanya dua. Kenapa hanya dua di sini? Ini kenapa hanya dua? Hanya A dan B. Karena untuk student hanya ada dua pilihan, yaitu ya dan tidak. Nah, sedangkan kalau age atau umur ada tiga, yaitu muda, tengah baya, dan tua. Nah, income juga ada tiga. Income ada tiga. Income rendah, tinggi, dan sedang. Nah, jadi tidak usah terpaku kepada ada tiga yang dijumlahkan di sini. Ada tiga nilai. Di sini hanya dua karena kita tergantung dari pilihannya. Karena di sini student hanya dua, ya dengan tidak. Jadi kita hanya menggunakan dua di sini, yaitu 7/14 dikali 0,592 dan 7/4 ditambah 7/14 dikali 0,985, dan hasil yang didapatkan adalah 0,152. Nah, untuk seterusnya kita akan mencari lagi gain yang terakhir, yaitu gain tadi sempat lupa, sorry. Dan yang terakhir kita mencari gain untuk loan. Nah, masih 0,940 dikurang 8/14 dikali 0,811 ditambah 6/14 dikali 1, hasilnya 0,048. Nah, oke. Nah, kita sudah selesai menghitung gain ya. Kemudian entropi tadi kalian sudah tambahkan. Saya ingin mengulangi sekali lagi supaya kalian lebih paham lagi dari mana 0,971, 0 dan 0,971 itu didapatkan dari sini. Perhitungan entropi. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai yang ini 0,811 kemudian 0,918 dengan 1. Nah, itu kalian dapatkan dari nilai entropi juga. Nah, dihitung dari entropi income. Entropi income ada 3, yaitu entropi income rendah, income sedang, dan income tinggi. Nah, jadi nanti kalian tambahkan di sini ya, hitungnya entropi yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Entropi income mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalian tambahkan lagi itu. Kemudian tambahkan lagi entropi untuk student, yaitu entropi student sama dengan ya dan entropi student sama dengan tidak. Maka hasil yang kita dapatkan nanti seperti ini. Nah, jadi ini kita dapatkan dari entropi. Jadi kalian melakukan perhitungan entropi ini dulu ya. Ini saya singkat saja supaya tutorialnya tidak terlalu lama. Nah, setelah kita melakukan perhitungan entropi,
Ya, ingat langkah pertama kita mengumpulkan data sheet, kemudian kita menentukan data testing yang akan kita cari, kemudian kita melakukan perhitungan entropi, kemudian kita buatkan tabel. Setelah kita membuat entropi, kita buatkan tabel hasil entropi. Setelah itu kita melakukan perhitungan nilai gain. Nah, ini adalah nilai gain. Nah, setelah kita mendapatkan nilai gain, maka kita akan membuat pohon keputusan. Nah, pohon keputusan pembentuk node akar. Nah, bagaimana caranya kita membuat pohon keputusan dari hasil yang kita sudah capai? Yang pertama, kita lihat dulu syaratnya yang kita sudah pelajari tadi. Saya ulangi. Nah, untuk membuat pohon keputusan, maka kita membuat node dan cabang dari nilai gain maksimal. Kata kuncinya di sini, nilai gain maksimal. Nah, sekarang kita masuk di nilai gain kita. Nah, kita tentukan mana nilai gain yang maksimal. Dan ternyata nilai gain yang maksimal ada di age atau usia. Ada di age atau usia. Nah, pendapatan, income pendapatan, student sama dengan pelajar, loan sama dengan kredit. Nah, ternyata kita harus menentukan nilai gain, dan ternyata nilai gain yang maksimal atau yang tertinggi terletak pada nilai gain age atau 0,247. Jadi umur ini atau usia lebih besar dari semua nilai gain. Nah, gain pendapatan atau income cuma 0,029 dan gain untuk pelajar atau student hanya 0,152 dan gain untuk kredit atau loan hanya bernilai 0,048. Nah, setelah kita mengetahui nilai gain mana yang lebih tinggi atau paling tinggi, maka kita sudah bisa membuat sebuah pohon keputusan di mana node akarnya atau node akarnya itu adalah usia atau age. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi kalian perhatikan, node akar diambil dari nilai gain maksimal atau tertinggi. Jadi seperti ini usia atau age. Nah, usia kan terbagi 3, yaitu usia tengah baya. Nah, itu semua membeli ya, semua membeli. Kemudian usia tua dan usia muda. Nah, untuk usia yang tua dan usia yang muda itu kita belum mendapatkan kriteria di sini. Jadi kita belum mendapatkan kriteria, karena kriteria dari usia tua masih ada beberapa ya. Nah, kenapa untuk yang usia tengah baya kita sudah mendapatkan, yaitu beli. Ini kita belum mendapatkan. Berarti usia tua belum tentu membeli, atau usia muda belum tentu juga membeli, atau usia muda belum tentu tidak membeli, dan usia tua belum tentu tidak melakukan pembelian. Nah, seperti itu. Nah, untuk tengah baya itu semua kita mengambil itu kita sudah putuskan dia bahwa membeli untuk usia tengah baya. Karena kita lihat tadi tabel yang kita sudah buat. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini untuk tengah baya, jumlah kasus untuk tengah baya ada 4, dan yang melakukan pembelian ada 4, yang tidak melakukan pembelian 0. Jadi entropinya 0. Nah, jadi semua membeli ya, 4 tengah baya, 4 yang membeli. Ini sama. Jadi kita sudah selesai dengan usia tengah baya. Sekarang kita akan masuk. Nah, sorry ya, mungkin terlalu cepat. Saya ulangi lagi. Nah, sekarang kita akan mencari node 1.1. Nah, kita akan menentukan untuk yang tua. Caranya bagaimana? Ya, kita ulangi lagi langkah-langkah yang kita sudah pelajari tadi sebelumnya. Yang pertama, menghitung entropi, dan yang kedua
menghitung gain, dan yang ketiga menentukan gain mana yang lebih tinggi, dan kemudian membuat pohon keputusan. Nah, oke, kita lanjut saja. Bagaimana cara menghitung node 1.1. Nah, ini untuk usia atau age sama dengan tua. Nah, kita simpulkan dulu dari data sheet yang kita sudah tentukan tadi, yang sudah disediakan. Untuk usia tua ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita lihat dulu data yang tadi. Oke, jangan bosan ya, karena kalian harus pahami ini. Nah, usia tua ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita ambil ini data yang ini, kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini juga. Dan kita satukan di sini. Nah, oke, sekarang kita akan mengelola data yang ada di sini. Ini kita kelola untuk mendapatkan hasil dari sini ya. Hasilnya nanti di sini untuk usia tua dan usia muda di sini. Kita selesaikan dulu node 1.1, kemudian node 1.2. Nah, sekarang kita akan menghitung entropi umur sama dengan tua. Ini sebagai kelasnya ya. Ini yang akan kita gunakan nanti sebagai dasar, dan ini akan kita gunakan sebagai pengurangan nanti. Nah, 3/5, jadi 5 ini adalah total usia yang tua. Ini 5, sama semua ke sana ya, 5. Nah, jadi kita perkecil lagi. Yang tadi kita menggunakan 14 datasheet, sekarang kita tinggal menggunakan 5 datasheet sesuai dengan umur sama dengan tua, ada 5. Kemudian yang melakukan pembelian ada 3, dan yang tidak melakukan pembelian ada 2. Oke, supaya adik-adik lebih yakin, kita kembali lagi melihat data. Nah, yang melakukan pembelian 1, 2, 3. Yang tidak melakukan pembelian 1, 2. Oke, sama seperti penjelasan yang tadi ya. Ini kemudian kita dapatkan hasil 0,971. Nah, setelah itu kita menghitung entropi income sama dengan rendah. Entropi income sama dengan rendah. Nah, total income rendah ada 2. Oke, supaya adik-adik lebih yakin, kita lihat lagi. Ini ada 1, ada 2. Jadi ada 2 income rendah. Kemudian 1 membeli dan 1 tidak membeli. Nah, jadi 1/2 dikali logaritma 2 dikali 1/2 ditambah min 1/2 dikali logaritma 2 dikali 1/2, hasilnya sama dengan 1. Setelah itu kita menghitung lagi entropi income sama dengan sedang. Nah, untuk income yang sedang itu ada 3 data. Ini 1, di sini 1, 2, 3. Kemudian yang melakukan pembelian ada 2, yaitu ini dan ini. Dan yang tidak melakukan pembelian ada cuma 1. Di sini 2. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini yang melakukan pembelian 2, dan yang tidak melakukan pembelian 1. Nah, ini tadi adalah PI ya, jadi bukan P ya, jadi PI. Nah, kemudian hasil yang dapatkan adalah 0,918. Dan yang seterusnya income tinggi di sini 0, hasilnya 0. Nah, income tinggi, karena kenapa kita tulis 0? Karena memang orang tua yang berpenghasilan tinggi di sini tidak ada ya. Nah, jadi kita 0, cukup dengan 0. Nah, seterusnya kalian lanjutkan lagi menghitung entropi. Ini saya hanya kasih contoh ini ya. Kalian lanjutkan lagi menghitung entropi student. Nah, entropi student sama dengan ya
sama dengan, nah kalian teruskan di sini sama dengan proses yang kita sudah pelajari di atas. Jadi hitung dulu berapa student yang sama dengannya. Ternyata student yang sama dengannya ada 3. Nah, jadi kemudian yang membeli ada 2 dan yang tidak membeli adalah 1. Jadi nanti dia modelnya seperti ini, minus 3 2/3, 2 yang membeli, kemudian total data 3 dikali logaritma 3 logaritma 2 dikali 2/3 ditambah minus 1 yang tidak membeli dari total data 3 dikali logaritma 2 dikali 1/3. Nah, kemudian hasilnya nanti akan kita gunakan untuk menghitung gain. Nah, setelah kalian menghitung semua, di seterusnya student sama dengan tidak, kemudian menghitung lagi entropi loan sama dengan macet, kemudian loan sama dengan lancar. Setelah kalian menyelesaikan semua hitungannya, maka kita mendapatkan tabel seperti ini. Jadi nanti hasilnya ini saya sudah tulis di sini. Ini tadi yang kalian belum cari ya, student sama dengannya. Hasilnya 0,918. Jadi ternyata di sini hasilnya ini 0,978. Ya 918, sorry. 918. Nah, jadi kalian hitung semua ke bawah entropinya ya. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai entropi, maka kita mendapatkan tabel seperti ini. Kita mendapatkan tabel seperti ini. Setelah kita mendapatkan tabel seperti ini, maka kita langsung melakukan perhitungan gainnya. Kita langsung masuk kepada perhitungan gain. Nah, gain pendapatan sama dengan 0,971. 0,971 dari mana ini? Ini diambil dari kelas 8 sama dengan tua. Oke, sama penjelasan yang tadi ya. Nah, sekarang kita mendapatkan gain pendapatan, kemudian gain pelajar, kemudian kenapa 2 pelajar? Sorry. Oh iya, bukan pelajar ini. Saya edit dulu. Ini gain pendapatan atau income kita seragamkan, kemudian ini student, kemudian ini loan. Sorry ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan langsung membuat pohon keputusan lagi. Nah, jadi nilai yang tertinggi dari ketiga gain ini ada terletak pada loan atau kredit. Nah, ini sama dengan kredit ya. Nah, jadi nilai tertinggi adalah 0,971. Nah, jadi kita sudah bisa mengisi, karena kita sudah mendapatkan nilai ini, kita sudah bisa mengisi pohon keputusan kita di note 1.1 tadi seperti ini. Nah, kredit atau loan. Kemudian yang mudah kita belum hitung. Nah, untuk kredit ada kredit macet dan kredit lancar. Yang kredit macet membeli dan kredit lancar tidak membeli. Oke. Jadi dari mana kita mendapatkan yang ini beli dan ini tidak beli? Itu kalian hitung di entropinya tadi ya. Nah, jadi kalian harus melengkapi di entropi yang tadi. Nah, sekarang kita masuk di node 1.2. Node 1.2. Jadi caranya sama dengan yang tadi, kita masuk lagi di umur sama dengan muda. Oke. Jadi kriteria tentang umur atau age ada 3, yaitu muda, tengah baya, dan tua. Tengah baya dan tua kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk di umur sama dengan muda. Nah, kita ambil lagi, kita simpulkan lagi data, atau kita ambil yang khusus age sama dengan muda. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 data juga. Nah, kita langsung menghitung entropinya. Maka seperti biasa kalian lanjutkan ya. Kalian lanjutkan nanti entropi
seterusnya ke bawah. Nah, di sini ada entropi loan. Kalian hitung lagi, lengkapi data untuk semua atribut. Nah, oke. Nah, setelah kita mendapatkan ini semua, maka kita mendapatkan tabel seperti ini. Nah, jadi kalian lengkapi ya, entropi student, entropi loan. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan ini adalah merupakan nilai entropi, total dari nilai entropi. Setelah kita mendapatkan total dari nilai entropi, maka kita langsung melakukan perhitungan gain. Nah, dan gain yang kita dapatkan adalah gain pendapatan atau gain income. Saya seragamkan lagi, income, di sini student, ini loan ya, loan atau kredit. Nah, setelah kita mendapatkan gain, maka kita menentukan nilai tertinggi. Nah, ternyata nilai tertinggi terletak pada gain student. Nah, gain student sama dengan 0,971. Nah, jadi pelajar ya atau student mendapatkan gain yang tertinggi. Nah, sekarang kita bisa mengisi poin dari note 1.2. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Pelajar. Di sini pelajar karena ini adalah gain yang tertinggi, yang tertinggi di sini. Nah, kemudian hasilnya ada dua, yaitu beli dan tidak beli. Untuk pelajar ada dua juga, apakah dia pelajar ya atau tidak. Nah, untuk yang tidak sama yang tidak membeli, dan yang pelajar adalah membeli. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekarang kita sudah mendapatkan pohon keputusan menggunakan algoritma ID tree.